Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raiha Janatun Naim. Saya dari kelas 2D dengan NIM 1906252. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sensasi, persepsi, dan atensi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu sensasi. Sensasi adalah deteksi energi yang dihasilkan atau dipantulkan oleh benda-benda di sekitar fisik kita. Contoh nih, misal sensasi melalui indera perasa, gitu kan. Contoh, ketika kita tidak sengaja memegang setrika yang masih panas. Nah, di situ kita langsung respon kita itu terkejut kan. Jadi yang kita rasakan itu adalah panas dan menyengat. Yang kedua, ada persepsi. Nah, persepsi itu adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menerjemahkan informasi sensoris guna untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan kita sekitar. Jadi, apa sih beda sensasi sama persepsi ini? Nah, sensasi sendiri ini mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli, sedangkan persepsi itu mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indra. Ada penglihatan yakni pendeteksian sebuah bagian kecil gelombang elektromagnetik yang kita sebut sebagai cahaya. Dimungkinkan hal ini terjadi karena mata kita memiliki struktur yang unik. Berkas cahaya memasuki mata melalui kornea dan lensa, kemudian mengarahkan berkas citra atau objek yang kita lihat ke retina. Pengenalan pola baik hitam, putih maupun dua dimensi senantiasa ditampilkan di retina. Ada ilusi. Ilusi adalah suatu persepsi panca indera yang disebabkan oleh adanya rangsangan panca indera yang ditafsirkan secara salah. Terkadang realitas dan persepsi tidak sama, sebagaimana yang terjadi di dalam kasus ilusi persepsi. Sebuah contoh ilusi yang sangat terkenal adalah ilusi Muller-Meyer. Dalam ilusi tersebut, kedua garis seolah memiliki panjang garis berbeda meskipun panjangnya sama. Terjadinya ilusi ini sebagian mungkin disebabkan karena pengalaman masa lalu kita yang mengajarkan kita bahwa bentuk-bentuk tertentu mungkin menunjukkan bahwa objek terletak di kejauhan, sedangkan bentuk-bentuk lain menunjukkan bahwa suatu objek terletak dekat dengan kita. Di sisi lain, ada pula ahli yang berpendapat bahwa ilusi Muller-Meyer ini menunjukkan adanya struktur permanen kokoh di dalam otak. Selanjutnya ada perdisposisi otak. Sistem sensori tersusun oleh reseptor-reseptor dan neuron-neuron umum ke 5 indera. Indera pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, dan penciuman. Setiap indera tersebut dalam batas-batas tertentu akhirnya dapat dipahami berkat upaya para fisiolog, para dokter, dan para psikolog fisiolog selama 150 tahun terakhir. Pengetahuan tentang otak dan perannya dalam persepsi di sisi lain lambat berkembang karena sulitnya menganalisis otak. Di studi awal tersebut mengindikasikan bahwa otak memiliki beberapa karakteristik umum, seperti adanya prinsip kontralataritas pada otak, yakni prinsip yang mengatakan bahwa kerusakan cerebral di sebuah hemisfer akan menyebabkan gangguan atau defisiensi di bagian tubuh yang berlawanan. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan cedera di kepala, seperti ketika seorang mendapatkan hantaman di bagian belakang kepalanya, tempat lobus occipital, menyebabkan timbulnya pandangan berkunang-kunang. Orang yang dipukul melihat kilatan-kilatan cahaya, namun matanya tidak mendeteksi hal tersebut. Hal tersebut dikaitkan karena apa yang kita sebut sebagai labeling lines atau garis-garis yang dilabeli, yang merupakan bentuk hukum energi. Hukum
tersebut menjelaskan bahwa saraf dihubungkan ke fungsi sensoris yang spesifik. Jika saraf distimulasi, maka otak akan mempersepsikan seolah-olah informasi berasal dari saraf yang terstimulasi tersebut. Inilah yang menyebabkan mengapa hantaman di lobus oksipital menyebabkan orang melihat bintang-bintang. Lobus oksipital adalah area yang memproses informasi visual. Disebut juga sebagai korteks striata. Nah, dengan bantuan teknologi modern masa kini, para ilmuwan kognitif telah mampu mengobservasi proses-proses sensorik, perseptual, dan kognitif di otak tanpa harus membongkar tempurung kepala seseorang. Teknik-teknik tersebut meliputi data-data behavioral seperti eksperimen waktu reaksi dan teknologi pencitraan. Selanjutnya ada rentang perseptual. Rentang perseptual adalah jumlah informasi yang kita pahami dalam periode pemaparan secara singkat, yang merupakan suatu komponen awal dalam pemrosesan informasi. Profesor Emil Jafal dari Universitas Paris telah mengamati bahwa orang tidak membaca dengan memindai garis demi garis dengan rapi, namun meloncat-loncat dari satu titik fiksasi ke titik fiksasi lainnya. Loncatan-loncatan mata dari satu titik fiksasi ke titik fiksasi lainnya sekarang dikenal sebagai gerak sakanik. Proses membaca itu sendiri artinya proses memahami materi bahan bacaan terjadi di titik fiksasi selama gerak sakanik. Ada kemungkinan bahwa rentang perseptual yang terjadi mungkin lebih besar dari 4 atau 5 menit. Namun, para partisipan hanya mengingat atau mempersepsikan bahwa mereka mengingat 4 atau 5 menit saja. Penjelasan di balik fenomena ini yakni adanya kemampuan menyimpan yang lebih besar daripada kemampuan mengingat. Adalah bahwa dua tahap kognitif terlibat ketika partisipan berusaha melakukan kata-kata. Yang pertama itu ada rentang perseptual dan dua kemampuan mengingat atau recall kesan yang baru saja diingat. Dalam rentang perseptual ada dua jenis penyimpanan memori. Yang pertama penyimpanan ikonik, yaitu di mana gambar-gambar atau kesan-kesan visual disimpan di dalam memori. Nah, yang kedua itu ada penyimpanan ekonik. Penyimpanan ekonik adalah penyimpanan kesan-kesan suara yang didengar oleh indera pendengaran. Nah, selanjutnya ada fungsi penyimpanan sensori. Sebuah spekulasi terkait penyimpanan ekonik dan ekoik menyatakan bahwa pengambilan informasi dari dunia eksternal atau dunia fisik mengikuti hukum penglihatan atau law of perception. Informasi sensorik yang terus-menerus menstimulasi sistem saraf kita jumlahnya jauh melebihi kemampuan sistem kognitif tingkat tinggi untuk memproses informasi, sehingga hanya sedikit isyarat sensorik yang dapat dipilih untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyimpanan informasi sensorik ini bersifat temporer dan akurat, sebagaimana didapati pada penyimpanan ekonik dan ikonik. Berfungsi sebagai mekanisme yang di dalamnya kita dapat memilih hanya informasi yang berguna dan yang akan diproses lebih lanjut. Dengan menyimpan kesan sensori yang lengkap selama satu periode singkat, kita dapat memahami situasi yang berlangsung cepat, memilih stimuli yang paling menyolok, dan menempatkan stimuli tersebut ke memori manusia yang berbentuk matriks dan pemberian. Ketika semua proses berjalan lancar, jumlah informasi yang disandingkan diubah dan disimpan dalam jumlah yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang, sesuai keperluan manusia dalam kehidupan normal. Penyimpanan ikonik, penyimpanan ekoik, dan penyimpanan informasi sensoris lainnya memberikan kita kesempatan untuk memilih hanya informasi yang akan kita proses lebih lanjut. Keterbatasan sistem saraf manusia mencegah perekaman dan pemrosesan seluruh informasi, atau bahkan sebagian besar informasi yang direkam dalam penyimpanan sensorik sementara. Fungsi penyimpanan
penyimpanan sensori sementara sebagai suatu mekanisme mempertahankan diri mungkin masih sebatas dugaan murni. Namun tampaknya masuk akal bahwa penyimpanan sensori tersebut memungkinkan kita memperhatikan segalanya dan hanya mengolah komponen-komponen terpenting dalam persepsi kita. Penyimpanan sensorik memberikan kita waktu untuk memilih hanya stimuli terpenting yang akan diproses lebih lanjut, sehingga akhirnya kita bisa mengambil tindakan nyata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai atensi. Apa sih atensi itu? Atensi atau attention adalah pemusatan perhatian pikiran dalam bentuk yang lebih tajam terhadap salah satu dari beberapa objek yang stimulan. Nah, contohnya nih, di kehidupan sehari-hari, ketika kita sedang menyimak guru kita di depan, atau ketika kita sedang mendengarkan musik, atau ketika kita sedang membaca buku. Jadi perhatian kita tetap fokus kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita perhatikan. Nah, lanjut, ada aspek-aspek atensi. Aspek-aspek atensi itu ada alerting, orienting, dan executive attention. Nah, alerting didefinisikan sebagai pencapaian dan usaha untuk mempertahankan keadaan waspada terhadap stimuli yang akan datang. Struktur anatomi otak yang diasosiasikan dengan alerting adalah korteks, cerebrum, region frontal, dan parietal, serta thalamus. Neuropinephrine merupakan neurotransmitter yang bekerja dalam modulasi aktivitas saraf dalam proses alerting. Dan yang kedua ada orienting. Orienting merupakan proses mengarahkan atensi kepada sumber rangsangan yang bertujuan untuk memperkuat rangsangan tersebut. Manipulasi pada orienting bisa dilakukan dengan cara menghadirkan isyarat yang akan mengarahkan atensi ke lokasi isyarat tersebut. Struktur anatomi yang berkaitan dengan orienting adalah bagian otak posterior, termasuk lobus parietal, superior, temporoparental junction, dan area mata frontal. Asetilkoliin adalah neurotransmitter yang berperan dalam proses orienting ini. Dan yang terakhir ada executive attention, adalah bagian dari atensi yang berfungsi untuk mengeksekusi hal-hal yang muncul saat seseorang memberikan atensi. Proses eksekutif ini biasanya dipelajari dengan memberikan tes yang melibatkan konflik. Contohnya tes stroke. Nah, pada tes stroke terdapat nama-nama warna dengan tinta yang berbeda-beda. Subjek diminta untuk menyebutkan warna dari tinta sembari mengabaikan nama-nama warna tersebut. Struktur anatomi otak yang berperan dalam proses executive attention yaitu area simulatus anterior dan korteks prefrontal lateral. Neurotransmitter yang berperan dalam modulasi proses executive attention adalah dopamin. Terdapat beberapa konsekuensi behavioral dari atensi. Jika seseorang ingin memperhatikan suatu objek visual, maka orang tersebut akan menggerakkan matanya sehingga objek visual tersebut akan berada di kornea masing-masing mata. Adapun seseorang yang memfokuskan atensinya pada suatu hal atau objek dapat lebih cepat mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, seseorang yang menaruh atensinya pada suatu hal atau objek akan mempunyai waktu reaksi yang lebih baik terhadap suatu hal atau objek tersebut. Lanjut, ada pembagian atensi. Atensi terbagi kepada dua macam, yaitu atensi terbagi dan atensi selektif. Atensi terbagi itu adalah di mana seseorang dapat membagi perhatiannya kepada banyak hal. Misal, ketika kita membaca buku sambil mendengarkan musik, itu atensi kita terbagi kepada mendengarkan musik dan membaca buku. Nah, seseorang yang dapat membagi atensinya kepada banyak hal itu juga bisa disebut sebagai multitasking. Yang kedua, ada atensi selektif. Atensi selektif itu adalah di mana seseorang hanya bisa memfokuskan kepada satu titik. Nah, jadi perhatiannya itu lebih fokus kepada satu titik dibandingkan dengan membagi perhatiannya kepada titik-titik yang lain. Salah satu teknik dalam atensi yang selektif ini dicetuskan oleh Chen yang disebut shadowing technique. Dalam shadowing technique, seseorang
dibacakan. Hasilnya menunjukkan bahwa sedikit yang menunjukkan kata tersebut pada kesan kedua. Murray menemukan bahwa orang menyebutkan nama mereka jika dimasukkan di dalamnya pesan tidak langsung. Jadi jika dalam sebuah pesta kemudian Anda mendengar nama Anda disebutkan, maka Anda akan mencari-cari walaupun sebenarnya bukan kepada Anda. Jadi ketika atensi pendengaran orang terbagi, mereka dapat mengingat beberapa karakteristik dari pesan tak langsung seperti jenis kelamin dari pembicara dan jika nama mereka disebutkan. Selanjutnya ada teori-teori atensi. Yang pertama itu ada bottleneck teori atau teori penyempitan, atau bisa juga disebut sebagai teori leher botol. Teori ini berpendapat bahwa kinerja kita dibatasi oleh suatu keterbatasan struktural. Welford berpendapat dalam pemrosesan terdapat suatu penyempitan pusat yang membatasi kinerja ganda. Bisa dikatakan orang sangat terbatas dalam sejumlah informasi yang dapat mereka proses pada satu waktu. Konsep teori ini seperti bottleneck. Teori ini terbatas pada kuantitas informasi yang dapat kita perhatikan ketika satu pesan diterima, maka pesan lain akan menghilang. Nah, yang kedua itu teori kapasitas sentral. Teori kapasitas sentral ini berbanding terbalik dengan teori bottleneck, di mana tidak ada keterbatasan struktural. Jadi Knowles berpendapat kita memiliki sekumpulan sumber daya pemrosesan dengan kapasitas yang digunakan untuk berbagai tugas. Jadi bukan jumlah tugas yang menentukan kinerja, melainkan kesulitannya. Murray juga mengemukakan teori bahwa tidak ada suatu penyempitan. Gangguan disebutkan oleh tuntutan berlebihan terhadap kapasitas yang dapat terjadi pada tahap pemrosesan di mana-mana. Dalam penelitian ini, Kahneman mengembangkan teori tentang atensi dan usaha di mana sumber daya dapat dialokasikan secara fleksibel. Dan lebih penting lagi, alokasi ini berhubungan dengan motivasi dan tingkat kemunculan ini merupakan pertimbangan penting bagi semua tugas psikologis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.